Wahai prajurit komando, dengarkan instruksi dari tanah pertiwi yang memanggil dengan darah dan tekad. Papua telah menjadi medan konflik selama puluhan tahun. Emana kelompok bersenjata OPM menebar ancaman di hutan rimba seluas 100.000 kilometer. Rakyat sipil menjadi korban, banyak yang kehilangan rumah, keluarga, dan masa depan. Kini Indonesia bergerak ke langkah baru. Mengerahkan 108 prajurit elit dari Yonif 315 Garuda, dikenal sebagai pasukan setan. Mereka dilatih 2 bulan penuh untuk operasi senyap, menembus rimba gelap tanpa suara. Setiap langkah hot terukur, setiap gerakan berisi keyakinan. Negara tidak lagi menunggu belas kasihan, NKRI bertindak untuk rasa aman sejati. Bagi KKB, kini hanya ada 2 pilihan. Menyerah hoak lenyap ke bumi pertiwi. Keamananlah, harga ke keberanian. Jadi sekarang tidak ada lagi jalan keluar bagi KKB. Pilihan mereka hanya 2, menyerah atau dihabisi. Komando Pusat langsung mengerahkan Yonif 315 Garuda. Unit elit berjuluk pasukan setan. Berjumlah 108 prajurit pilihan yang dilatih dalam operasi senyap dan penyergapan cepat. Setiap anggota memiliki kemampuan bertahan di hutan lebih dari 3 minggu tanpa suplai, bergerak dalam kelompok kecil dengan keheningan mutlak. Mereka memanfaatkan sensor medan, penanda panas, dan navigasi taktis untuk menelusuri setiap jejak lawan. Dengan kecepatan tinggi dan presisi mematikan, unit ini menjadi simbol ketegasan militer di Papua. Dalam setiap langkahnya, pasukan setan tidak mengenal kompromi, hanya hasil. Mereka menyusup, menembus, dan menumpas tanpa jejak, seolah bayangan yang menyatu dengan kabut. Operasi mereka bukan sekadar perang fisik, melainkan ujian ketahanan moral dan tekad nasional. Ketika malam menelan langit Papua, hanya bisikan senjata dan langkah senyap mereka yang tersisa. Dari balik gelap itu, Indonesia berpesan keras. Keamanan bukan hadiah, melainkan kewajiban yang harus ditegakkan dengan keberanian kehormatan. Pasukan setan melangkah dalam gelap hutan Papua, membawa perintah tunggal, lenyapkan musuh tanpa jejak. 108 prajurit Yonif 315 Garuda diterjunkan dengan misi senyap, menyusup ke distrik Asmat dan Mapi dalam formasi pemburu. Mereka menguasai kamuflase, membaca arah angin, dan menjejak bau mesiu musuh sejauh 500 meter. Setiap peluru berbicara dengan ketepatan dingin. Penembak runduk menembus kabut malam, menumbangkan sasaran utama tanpa memberi kesempatan berbalik. Operasi berlangsung 7 jam. 8 anggota KKB berhasil dilumpuhkan, 2 lainnya tietmang karena luka tembak berat. Unit intelijen mendeteksi 3 markas kecil dibakar untuk menghapus data komunikasi. Setiap prajurit membawa amunisi 200 butir, radio taktis dan drone mini untuk pengintaian. Tidak ada ampun, tidak ada suara. Dari balik semak, bayangan hijau itu menari dalam senyap maut. Di garis depan, 10 peluru terakhir menutup perlawanan lawan dengan presisi mutlak. Papua bergetar, malam menyala, dan udara menggemakan sumpah prajurit. Inilah wajah operasi senyap Indonesia. Keras, cepat, dan tak terampuni. Sebab damai hanya tumbuh dari keberanian. Dalam operasi tersebut, prajurit TNI berhasil melumpuhkan 2 pimpinan KKB di distrik Mewolok, Mamba, dan Eknemba dengan koordinasi udara presisi menggunakan 8 unit helikopter serbu. Target bernama Tenggamati Enumbi dan Deci Mojo dinyatakan telah berhasil dilumpuhkan, menandai pukulan telak terhadap jaringan bersenjata di pedalaman. Tidak berhenti di situ, TNI Angkatan Udara mengerahkan satuan elit Kopasgard dengan kekuatan 115 prajurit berkemampuan lintas udara tinggi. Mereka dilatih untuk melakukan penerjunan halo dan haho dari ketinggian lebih dari 10.000 kaki, menyusup dalam senyap dan presisi ke jantung musuh. Manuver gabungan ini membuktikan integrasi 3 matra mampu menguasai wilayah rawan dengan kendali sempurna. Dari udara hingga tanah, setiap langkah dihitung dingin, cepat, dan mematikan. Papua menjadi saksi bahwa kekuatan sejati lahir dari disiplin, bukan kemarahan. Untuk infiltrasi senyap dan presisi, pasukan elit TNI Angkatan Udara menyiapkan diri dengan penerjunan high altitude low opening sebanyak 2 kali setiap bulan, dengan formasi tim beranggotakan 60 personel, ditambah 1 kali high altitude high opening untuk penetrasi markas KKB sejauh 5 km tanpa terdeteksi lawan, sambil memanfaatkan wingsuit yang memungkinkan pendaratan cepat dalam jarak 10 meter dari target strategis. Komunikasi terenkripsi dipantau real-time untuk koordinasi tiap langkah. Sat Bravo 90 diterjunkan 3 kali dengan kemampuan reaksi cepat melumpuhkan pembajak pesawat dalam operasi berlangsung 5 jam, mengamankan zona pendaratan dan jalur udara. Setiap tim menindak 3 titik musuh dengan presisi tinggi, mencatat 4 tietmang KKB, menghancurkan 2 kendaraan lapis baja, dan menetralkan sistem komunikasi musuh, sekaligus mengumpulkan intelijen penting. Pelatihan intensif selama 6 bulan, membuat pasukan siap menghadapi segala medan, termasuk hutan, rawa, gunung, dan perkotaan. Setiap operasi mencetak keberhasilan maksimal, mengajarkan bahwa disiplin, kecerdasan, dan keberanian menentukan kemenangan lebih dari senjata, karena strategi yang tepat selalu menundukkan lawan. Pertengahan Oktober, pasukan TNI
melaksanakan operasi di wilayah Sanggama dengan kekuatan 30 anggota UPM yang menghadapi tekanan luar biasa. 14 anggota KKB berhasil dilumpuhkan secara presisi tinggi tanpa menimbulkan kekacauan lebih luas. Pasukan elit TNI mengendalikan medan dengan koordinasi udara dan darat menggunakan perlengkapan komunikasi modern untuk memantau setiap pergerakan musuh. KKB terpaksa mundur dari posisi strategis akibat tekanan terus-menerus. TNI menilai 2 unit sebelumnya belum cukup untuk menuntaskan ancaman, maka Kopassus diterjunkan untuk memperkuat operasi anti-separatis dengan kemampuan infiltrasi dan pergerakan senyap yang mematikan. Setiap langkah diatur rapi dan tanpa celah menghadapi tekanan dan kesulitan di medan berat. Pasukan tetap bertahan dan menang. Dan perlu kalian ketahui, kehadiran pasukan Kopassus Baret Coklat turun ke medan Papua dengan kekuatan 120 prajurit elit terlatih menjalankan infiltrasi senyap menembus hutan gunung rawa dan kota. Mereka mampu bergerak tanpa terdeteksi sambil mengamati musuh. Setiap gerakan prajurit telah menjalani latihan menembak 3 posisi, duduk berdiri, dan tiarap dengan akurasi di atas 90%. Kemampuan bertahan hidup di hutan tanpa logistik, termasuk mencari air dan makanan, membuat perangkap serta menavigasi medan sulit. Mereka dilatih menumpas pemberontak KKB dalam 8 operasi berbeda selama bulan terakhir. Tanpa kehilangan satu prajurit pun, dukungan kemanusiaan disiapkan. Mereka menguasai infiltrasi udara dan laut, memandu pendaratan helikopter, serta transportasi logistik. Setiap operasi dilaksanakan dengan kecepatan, presisi, dan ketepatan tinggi. Setiap gerakan menimbulkan ketakutan di kubu musuh dan membuat mereka mundur tanpa perlawanan satupun. Kopassus membuktikan kekuatan disiplin dan keberanian. Setiap langkah adalah kemenangan tak terlihat. Setiap operasi menjadi pelajaran bagi mereka yang berani menentang NKRI dan bumi Papua, menjadi saksi bahwa kemenangan hanya milik mereka yang berani bergerak cepat, tepat, dan tanpa ragu. Dan yang lebih mengesankannya lagi, Yonif Para Rider 300 prajurit elit dari Satuan Par Rider 431 Satria Setia Perkasa telah dikerahkan ke wilayah Papua untuk operasi militer berlapis dan presisi tinggi. Setiap langkah direncanakan matang, mulai dari pendaratan taktis dalam formasi besar hingga infiltrasi rahasia. Tim kecil menggunakan helikopter dan pesawat angkut tanpa terdeteksi. Gerakan mereka selalu cepat dan tepat sasaran. Serangan malam melumpuhkan 20 anggota musuh dalam satu serangan simultan dengan koordinasi udara dan darat. Operasi mereka termasuk pengintaian mendalam di kawasan hutan, pegunungan, rawa, dan garis pantai, mampu mengumpulkan intelijen penting sebelum melancarkan serangan pendadak, menghancurkan fasilitas musuh, mengamankan sasaran strategis, dan menetralkan perlawanan secara cepat dan tuntas. Setiap pasukan dilengkapi perlengkapan canggih komunikasi malam, sistem navigasi udara, dan peralatan logistik lapangan tanpa tergantung bantuan eksternal. Kecepatan gerak mereka menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa bagi musuh. Setiap target terekam dan dianalisis sebelum eksekusi. Akhirnya operasi ditutup dengan penguasaan wilayah secara keseluruhan dan kontrol total. Musuh mengetahui bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka. Mental pasukan terasah melalui latihan berbulan-bulan, membentuk disiplin besi dan keberanian tanpa kompromi. Kekuatan ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki ujung tombak yang mematikan dan tak tergoyahkan dalam menghadapi ancaman Papua, dan akhirnya di medan perang hanya keberanian dan strategi yang menentukan siapa yang bertahan hidup.